Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Alhamdulillah kita semua lengkap ya. Jadi alhamdulillah Anda semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat walafiat ya? Insyaallah kita sebentar lagi kita akan menyambut bulan Ramadan. Jadi Ustadz berharap mari kita sama-sama memaksimalkan diri kita untuk menggapai bulan Ramadan ini dengan baik ya. Nah, Ustadz akan memberikan materi kepada kalian. Anda semua, alhamdulillah kita diberikan oleh Allah umur yang sangat panjang ya. Sampai saat ini kita berada di bulan Ramadan yang penuh barokah ini. Jadi kita berharap semoga di bulan Ramadan ini kita benar-benar menjadikan bulan ini bulan yang penuh kemaksimalan ibadah kita. Sehingga di tahun ini benar-benar Ramadan kali ini adalah Ramadan yang benar-benar lurus, yang benar-benar terkonsep, yang benar-benar terarah, sehingga kita itu wajib mendapatkan rahmat daripada Allah. Tetapi kita juga wajib maksimal dalam beribadah ya. Kita juga wajib maksimal dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Terutama ibadah sholat. Di dalam sholat ini ada 3 hal yang harus kita ketahui. Pertama, Allah memerintahkan kita untuk menjalankan ibadah sholat ini dengan penuh kewajiban. Ya, sebagai seorang muslim, Allah jadikan ibadah sholat ini adalah sebagai ibadah yang penuh dengan kewajiban. Sebagaimana hadis Nabi mengatakan, Buniyal Islamu 'alal khamsi. Ya, agama Islam ini dibangun menjadi 5 fondasi. Pertama adalah syahadat, dan di antara yang lainnya adalah yaitu menjalankan ibadah salat. Nah, kemudian Ananda, Allah lagi pertegas di dalam surat Toha ayat 14. Allah mengatakan, Innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Tiada Tuhan selain saya, sesungguhnya saya ini adalah Allah, tiada Tuhan selain saya, maka sembahlah saya, dan sesungguhnya mendirikan salat adalah bagian daripada hal mengingat. Nah, ini adalah bentuk kewajiban dari Allah Azza wa Jalla kepada kita. Kemudian salat itu adalah tepat waktu. Nah, di antara salat lagi kita bukan hanya menjadikan salat ini sebagai kewajiban, tetapi salat ini benar-benar kita ijabah, hati kita laksanakan. Pergerakan kita benar-benar kita gerakkan untuk mengijabah salat ini. Ketika azan berkumandang, maka kita benar-benar memaksimalkan diri kita untuk menjalankan perintah Allah ini. Jadi kita tidak boleh tawar-menawar dalam ini. Dan yang ketiga adalah jangan menunda-nunda salat ya. Kenapa? Bahayanya menunda-nunda salat ini adalah akan digolongkan masuk ke dalam orang-orang yang lalai. Dan ini Allah berfirman di dalam Al-Quran, sungguh ngeri sekali Anda semua ya. Allah berfirman di dalam Al-Quran bahwasanya celakalah orang-orang yang salat. Loh, kenapa orang-orang itu salat? Karena mereka lalai terhadap salat-salatnya. Nah, ini bahaya Anda semua ya. Bahwasanya Allah telah memberikan kepada kita perintah salat ini agar kita benar-benar melihat, mendengarkan dan melaksanakan kewajiban yang Allah berikan ini dengan penuh keikhlasan lillahi ta'ala. Yang kedua setelah sholat apa? Yaitu mengaji ya. Kenapa di bulan Ramadan ini Allah sudah berikan kepada kita kemaksimalan ya, kemaksimalan waktu, dilipat gandakan pahala-pahala, waktu yang penuh dengan pahala. Jadi kita mari mengenal Al-Quran dengan cara yang baik. Bahkan untuk mengenal diri kita sendiri, kita wajib membaca Al-Quran ya. Karena di dalam Al-Quran itu banyak sekali kandungan-kandungan yang mengajari tentang kita. Apalagi ilmu pengetahuan di dalamnya. Ya, kenapa Nabi mengatakan bahwasanya Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Jadi bacalah Al-Quran itu karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang nanti di hari kiamat akan memberikan syafaat kepada yang membacanya. Bahkan ya, Nabi jauh berbicara masalah Al-Quran ini bukan hanya maslahat di dunia saja, tetapi sampai ke maslahat akhirat. Dan yang ketiga adalah yaitu jangan suka membuang-buang waktu ya.
Ini kesempatan besar bagi kita untuk meraih rahmat Allah. Ini kesempatan kita benar-benar untuk memaksimalkan diri kita untuk menjadi pemuda-pemudi Islam. Ini kesempatan bagi kita untuk menjadikan Ramadan kita menjadi Ramadan yang sangat besar. Kenapa? Nabi mengatakan min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Jadi di antara kebaikan daripada seorang muslim itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dia. Oke, Anda semua kira-kira ada yang mau ditanyakan? Jadi kan tadi Bapak udah ngasih kiat-kiat kita ya tentang buat menghadapi Ramadan ini. Nah, saya mau nanya nih Pak, amalan-amalan yang disaranin buat dilakuin pas kita di bulan Ramadan itu apa aja sih Pak? Baik, Ananda, terima kasih. Pertanyaan bagus sekali. Apa sih amalan-amalan yang perlu kita lakukan di bulan Ramadan? Itu sangat banyak sekali. Pertama, amalan yang perlu kita jaga adalah yaitu mengenal bahwa diri kita ini adalah sebagai semua orang manusia, maka kita wajib beribadah kepada Allah dengan semaksimal mungkin. Ya, jadi intinya pertama kita menjaga ibadah kita kepada Allah. Baik itu puasanya, baik itu sholat malamnya, baik itu sholat wajibnya, sholat rawatibnya, kita menjaga. Yang kedua, di bulan Ramadan ini kita tingkatkan nilai-nilai sosial kita. Ya, bagaimana kita itu bisa mampu benar-benar mengenal diri kita dengan baik, mengenal tetangga kita dengan baik, mengenal lingkungan kita dengan baik, mengenal orang tua kita juga dengan lebih baik. Jadi kita belajar ya. Kemudian di bulan Ramadan ini adalah kita juga meningkatkan nilai pembelajaran kita. Ya, kita mengenal siapa Tuhan kita, siapa Nabi kita. Kemudian kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, jadi kalau sholat, kalau boleh sholatnya di masjid ya. Jangan ada ditunda-tunda. Jangan ada sholat di rumah ya. Maksimalkan sholat di masjid ya, khususnya untuk laki-laki. Nah, itu Anda semua. Jadi tips-tips ini insya Allah bagaimana kita bisa mampu menjaga ibadah kita, menjaga ilmu yang ada yang kita dapatkan, menjaga amalan kita sehingga kita benar-benar memberikan kemaksimalan dengan baik, sehingga di bulan Ramadan ini menjadi bulan yang penuh dengan cinta dan penuh dengan kasih sayang, sehingga dengan izin Allah segala amaliyah dan perbuatan kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 IPSA ingin mengucapkan marhaban ya Ramadan. Semoga di bulan Ramadan kali ini kita bisa makin meningkatkan ibadah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa menerima kebaikan-kebaikan yang ada dalam bulan Ramadan tersebut, dan kita tidak menyia-nyiakan waktu kita dalam Ramadan ini. Sekian dari kami dan sekian video persembahan dari kelas 10 IPSA. Terima kasih sudah menyaksikan.